Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman Allah, Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat selalu bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menjadi hamba Allah yang paling sombong dan paling angkuh apabila kita tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah aja yang menciptakan kita. Allah aja yang menciptakan semua yang ada di bumi ini bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ini merupakan suatu bukti. Merupakan suatu bukti bahwa hal ini merupakan suatu hal yang penting. Perlu kita ingat. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita lebih dari cukup. Lebih dari cukup dan lebih dari cukup. Makanya kita jangan jadi hamba Allah yang menjadi hamba Allah yang paling sombong. Salah satu aja satu titik. Suatu misal oksigen. Udara yang kita hirup di dunia ini bagaimana? Bagaimana udara kita hirup ini? Apakah kita bayar? Tidak. Suatu cerita ini terjadi di suatu tempat di mana pada waktu itu seorang kakek-kakek ini sedang menerima bahwa dia ketika dia masuk ke rumah sakit. Ketika masuk di rumah sakit kemudian dia mendapatkan satu hari oksigen. Oksigen itu yang dia hirup satu oksigen. Itu satu hari dia dapat di sini catatan sekitar 630 real. 630 real itu satu oksigen satu hari. Ketika kakek ini menerima dengan nota seperti ini, dengan catatan seperti itu, kakek ini langsung menangis. Kemudian si dokter ini bilang, kenapa antum menangis? Jawaban kakek ini, saya menangis bukan karena apa? Bukan karena saya tidak mampu bayar. Tidak. Saya menangis karena oksigen satu hari aja segini. Sedangkan saya tidak bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu hari aja 600 real. 2 hari berapa? 1 bulan berapa? Kalau Allah meminta bayaran kepada kita, berapa miliar kita harus bayar? Hampir 45 M. Yang harus kita bayar hanya untuk satu oksigen. Sementara Allah tidak minta kepada kita, pada hambanya, tidak minta apa-apa. Hanya minta menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala buat hambanya. Supaya apa? Supaya hambanya menjadi hamba yang taat, hamba menjadi penduduk surga, hamba-hamba Allah yang benar-benar nanti tidak masuk ke dalam lembah neraka. Mereka semua itu rata-rata enggan untuk takwa Allah. Mereka itu selalu mengumpulkan hartanya. Ingat, kemarin kita bahas bahwa harta yang kita punya ini merupakan suatu titipan. Apabila titipan ini tidak bisa kita pegang, maka akan terjadi suatu musibah buat diri kita sendiri. Akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Jangan dilihat mereka yang mampu bisa beli ini, bisa beli itu. Akan mudah nantinya di akhirat. Malah lama nanti hisabnya di akhir. Suatu hal yang akan menjadi kesinambungan di antara satu dan yang lain. Menjadi suatu hal yang terlalu
berkaitan antara satu dan yang lain. Ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan harta tadi. Orang yang tadinya fakir miskin selalu taat kepada Allah. Ketika dia berikan suatu harta berlimpah, dia lupa sama Allah. Terjadilah siapa kisah yang sudah diriwayatkan tentang riwayatnya Qarun. Maka kalau kita sudah dengerin apa yang terjadi pada Qarun, berserta hartanya mereka dilimpas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu seperti kenapa sekarang ini terjadi korun yang menyusul. Jangan sampai kita jadi korun yang zaman sekarang. Korun di endingnya dunia. Korun di endingnya akhir zaman. Sekarang ini orang pada dasarnya lebih mencintai harta daripada mencintai Allah. Dia marah, dia segalanya, dia emosi. Karena apa? Kehilangan harta daripada kehilangan iman pada Allah. Iman yang hilang tidak pernah disesali, tetapi harta yang hilang disesali sampai dia nangis darah. Sudah nangis darah. Ini merupakan suatu bukti begitu kerdilnya manusia. Begitu rendahnya manusia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hubbud dunya, mencintai dunia. Fata morgana. Dunia ini merupakan suatu fata morgana. Di sini disebutkan dalam suatu At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Hada ma kanaktum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknirun. Ayat ini sudah menjelaskan begitu jelas tentang nanti kita bahas. Jelas sekali di sini, coba kita dengerin. Yauma, ingatlah pada hari yauma yahma 'alaiha, ketika emas dan perak dipanaskan. Jadi di sini sebutkan yauma yahma 'alaiha, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan. Kita tahu, lihat itu di toko emas, lihat itu di toko perak, ketika dipanaskan, apa itu? Meleleh. Itu baru dipanaskan dengan api dunia. Ini di sini yahmu 'alaiha fi nari jahannama. Ketika itu emas dan perak pada hari itu dipanaskan oleh apinya neraka, api neraka jahanam. Bisa dibayangkan. Kita taubat benda. Fatukwa biha. Lalu dengan itu disetrika. Setelah dilelehkan dengan neraka jahanam, fatukwa biha, setelah itu disetrika. Setrika, tapi setrika neraka jahanam, bukan setrika listrik. Jibahuhum, dahi mereka, setrika di jahi mereka. Wajunubuhum, dan lambung mereka. Jadi disetrika jibahuhum, dahi mereka. Wajunubuhum, dan lambung mereka. Waduhuruhum, dan punggung mereka. Jadi ada 3, dahi, wajunubuhum, lambung, kemudian waduhuruhum, dan punggung mereka. Kemudian apa kata Allah? Hadza. Saya dikatakan kepada mereka, hadza, inilah ma kanatstum, harta bendamu yang kamu simpan. Jadi situ hadza ma kanatstum. Inilah harta bendamu yang kamu simpan. Li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Ini orang yang kikir, pelit, pailit, pendengkil. Inilah hukumnya. Fadhuku, maka rasakanlah akibatnya. Ma kuntum, apa yang kamu taknibun, yang kamu simpan. Jadi disebutkan di sini. Ma kuntum taknizun, yang kamu simpan. Harta yang kamu simpan. Kalau kita sudah tahu Al-Quran yang menjelaskan seperti ini, yahmu 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha, dahi kita, jibahuhum, kemudian wajunubuhum, lambung kita, kemudian watuhuruhum, punggung kita disetrika oleh Allah. Kemudian inilah merupakan suatu harta yang kamu simpan.
Bagaimana terus kelanjutannya kita? Bagaimana diri kita di dalam menghadapi ketika Allah berikan harta kepada kita? Ini baru harta yang diberikan kepada kita. Baru harta yang diberikan diamanahkan kepada kita. Belum lagi harta-harta yang kita cari dengan cara yang halal apapun yang haram. Masih diurus. Masih diuplek-uplek. Makanya ketika kita menerima harta dari Allah, makanya selalu memohon. Ketika kita mau makan, salah satu ajak makan. Selalu berdoa. Karena apa yang kita cari, kita mohon pada Allah agar diberikan rezeki berlimpah. Agar apa yang kita makan ini halal di mata Allah. Selalu kita berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Selalu di sini terakhir dengan nar, neraka. Kita mohon kepada Allah. Apa yang kita makan ini dia jauhkan dengan segala apa yang Allah tidak kehendaki. Yang akan mengakibatkan endingnya adalah azab neraka. Sekarang pada dasarnya enggak. Ketika kita makan asal santap aja. Ketika kita makan tidak pernah baca doa. Ketika kita makan cuek-cuek aja. Bahkan yang paling jelek yang tidak diajarkan dalam Islam. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan. Ketika makan sambil ngomong. Coba sekarang sering terjadi kan ketika kita makan sambil ngomong. Sana ngomong sini cerita, sana cerita sini. Sambil makan. Ada ketika kita makan, makanlah. Fokuslah untuk makan. Apa yang kita makan itu fokus. Dan janganlah makan yang berlebih-lebihan. Karena ini merupakan suatu hal mal atau harta yang kita simpan seperti ini. Yang bagaimana faedahnya, bagaimana guna. Nanti ini diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sungkan-sungkan, jangan susah-susah untuk sedekah. Sedekahlah yang banyak. Sedekahlah jika itu perlu, bukan jika perlu. Kalau kita itu merupakan suatu wajib. Makanya sedekah subuh adalah kewajiban bagi hamba-hamba Allah yang punya iman. Kalau ingin rezekinya berlimpah. Rezeki berlimpah, ruah, berkah, barokah, bisa pergi Mekah dan Madinah. Enak apa enggak? Ya Allah, berikanlah aku rezeki berlimpah ruah, berkah, barokah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah, bisa ibadah haji, menjadi haji yang mabrur. Kita pengen apa enggak? Bukannya kita menjadi harta, kita diberikan harta, suatu harta yang tidak berkah. Yang ketika kita mati menjadi suatu rebutan. Nanti ujung-ujungnya dalam ayat ini tadi. Yauma yakhma 'alaiha. Masyarul muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang usia takzim usia mulia. Satu ayat ini sudah cukup mengingatkan kita ketika kita disetrika dahi kita, lambung kita, punggung kita. Sudah cukup menyiksa daripada apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang kita makan sekarang ini belum jelas halalnya. Apa yang kita makan termasuk UZ di sini, termasuk kita semua. Kita semua. Belum jelas halalnya. Halalan thayyibannya belum jelas. Makanya jangan kita menjadi hamba Allah yang sombong seakan-akan apa yang kita makan sudah pasti halal di mata Allah. Jangan. Kembali lagi, maka dari itu salatlah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hamba Allah mensukai hamba-hambanya yang suka bertaubat. Sudah seperti ini maka kita sholat taubat tiap hari. Kita sholat taubat seperti Ustaz jalankan. Ustaz berikan pada anda semua suatu amalan. Jalankan itu semua. Jangan sampai tidak dijalankan. Jalankan. Sholat bangun jam 3 langsung sholat wudhu. Kemudian sholat taubat. Sholat tahajud. Sholat hajat. Kemudian sholat witir. Jalankan istiqomah tiap hari. Jangan sampai putus. Sebagaimana tadi kakek-kakek yang hanya menghirup udara aja, dia harus bayar segitu. Bukan bayarnya, tetapi kemurahan Allah kepada hambanya. Bagaimana kemurahan Allah kepada hambanya memberikan oksigen tanpa Allah minta imbalan. Itu baru oksigen, belum air. Belum api yang ada di dunia kita pakai masak ini. Belum lagi yang lainnya, kesejukan dan segalanya. Maka kembali lagi seperti tadi, seperti semula. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum.
Jika kita kufur dalam menghadapi nikmat Allah ini, dalam menerima nikmat Allah, kufur tidak pernah bersyukur, inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jangan. Jadikanlah diri kita menjadi super power dalam hal bersedekah. Tanpa harus ada embel-embel yang lain. Mereka-mereka yang selamat di akhirat, mereka-mereka yang ahli sedekah, gemar sedekah, tanpa ada embel-embel yang lain. Udah sedekah, lepas sedekah. Tapi mereka-mereka yang masuk neraka, mereka-mereka menerima azab kubur, mereka-mereka yang enggan untuk bersedekah. Ustaz, bolehkah saya tanya? Apa? Kalau saya sedekah 100 rupiah, 500 rupiah, apakah boleh, Ustaz? Boleh. Bagaimana sistemnya kita dalam sedekah, Ustaz? Sedekah tidak ada ketentuan kelipatan apapun, tidak ada. Yang penting istiqomah. Yang penting tidak menyebabkan daripada ujub riya. Tidak menyebabkan segala sesuatu yang ada pada diri kita, menyebabkan diri kita menjadi sedekah kita tidak terima oleh Allah. Karena apa? Karena banyak unsur, banyak hal yang menyebabkan kita. Kenapa? Mungkin karena kita sedekah paling banyak, untuk kemudian diuji, untuk kemudian harus dipuji mereka-mereka pada kita. Kalau nggak dipuji, tidak mau. Ini merupakan suatu kesalahan. Dan yang paling fatal lagi, ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh yang bisa berikan. Gelar haji. Ingat ini, siapa aja yang sudah haji? Siapa aja yang sudah haji? Ini coba dengerin. Gelar haji. Kalau nggak dipanggil haji ketika pulang dari Mekah, dia marah-marah. Tidak ada aturan untuk mereka yang sudah pulang dari haji harus dipanggil haji. Tidak ada aturannya ini. Ini tradisi pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Tidak ada. Di luar negeri, di mana-mana, tidak ada orang harus panggil haji. Nggak ada. Salah satu contoh siapa? Pangeran Diponegoro. Sudah haji, apa dia dipanggil haji Pangeran Diponegoro? Nggak ada. Pangeran Diponegoro. Rasulullah haji berapa kali? Apa? Haji Muhammad. Rasulullah. Tidak ada. Muhammad. Kenapa kita yang sudah haji harus dipanggil haji? Kalau perempuan dipanggil hajah. Kadang-kadang keliru lagi. Manggil perempuannya tetap dipanggil Bu Haji. Bu Kaji. Salah sudah semua. Ingat, ini bukan merupakan gelar. Haji adalah merupakan suatu rukun yang harus dijalankan. Menjadi haji mabrur bukan berarti menjadi hamba Allah ketika pula harus dipanggil haji. Kalau nggak dipanggil haji, kadang sering terjadi. Ustaz sendiri pernah mendengarkan dengan telinga Ustaz sendiri. Aku berangkat haji ngabisin berapa juta. Apalagi haji plus sekarang berapa? Hampir 150, hampir 200 juta. Kalau pulang enggak dipanggil haji, wah, bagaimana ini? Ini. Terus hubungannya apa dengan ayat ini? Hubungannya apa? Itu hubungannya adalah dengan kesombongan, ujub riya yang ada pada diri kita. Ketika kita pulang harus dipanggil haji. Ketika sedang menjadi haji harus menjadi haji. Kesombongan inilah yang Allah tidak kehendaki sebagai hamba Allah yang tadinya menjadi haji yang mabrur, kemudian enggak lagi. Maka sekarang bisa koreksi diri kita sendiri. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai haji itu menjadi gelar. Bahkan sering terjadi sekarang di situ disebutkan. Bahkan di gelar itu ditulis dalam identitas. Haji, titik. Tolong. Dengan gelar seperti ini, belum kuat kita. Kita tidak akan kuat ketika kita dipanggil. Pasti unsur sombong itu muncul. Bahkan sebaliknya segala sesuatu yang ada pada diri kita ketika kita lakukan belum tentu kita kuat. Maka ending semuanya ini adalah alangkah baiknya ayat ini tadi. Yauma yuqma 'alaiha finnari jahannama fadhuqwa biha ajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknisun. Semoga ayat ini bermanfaat buat kita dan kita jadikan sebagai hamba Allah yang senantiasa tawakal kepada Allah. Nantiasa kita tobat pada Allah, kita menangis pada Allah sebagaimana Abu Bakar selalu menangis pada Allah. Apa yang Abu Bakar punya, dia tidak punya apa kecuali Allah wa anta ya Rasulullah ketika itu.
Yang Abu Bakar punya hanya Allah dan baginda Rasul. Karena hanya Allah dan baginda Rasul yang bisa menyelamatkan kita nanti. Anak istri bingung sendiri dengan urusan mereka. Di padang mahsyar mereka bingung sendiri. Bahkan suatu riwayat mengatakan di padang mahsyar nanti seorang ibu menginjak anaknya tega. Demi apa? Demi mencapai keselamatannya sendiri-sendiri. Ini bisa dibayangkan begitu tragisnya apa yang terjadi. Untuk menghindari ini sekarang, mari kita yang masih hidup ini. Apa yang kita lakukan? Berbanyak baca sholawat, ibadah, dan sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Ini yang paling penting. Karena apapun dalam suatu hisab nanti yang ditanya pertama kali adalah sholat kita. Inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat, kita jadikan hamba Allah istiqomah, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli dalam segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Jika ada kesalahan dalam Ustaz menyampaikan, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.